Kemudian ada proceeding dengan judul Sosiodrama sebagai Inovasi Pembelajaran Kreatif, The Second Borneo Undergraduate Academic Forum, Juli 2017. Kemudian Contemporary Islam in the Eyes of Young Researchers. Kemudian Otoritas Keagamaan dan Literatur Visual Anak di Kalangan Muslim Generasi Z, Proceeding Graduate Forum 2018 KMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian artikel jurnal Hijrah Celebrity Creating New Religiosities Branding Economics of Lifestyle in the Age of Muslim Mass Consumption di Jurnal Studi Keislaman Analisis volume 18 nomor 2 2018. Kemudian belajar Islam melalui literatur visual pembentukan identitas moderat anak muslim milenial di Jurnal Al-Balagh volume 4 nomor 2. Kemudian Hijab Balila Digital Taqwa and Political Economic of Hijrah diterima di Jurnal Wawasan. Ya ampun, saya sangat kagum ya sama prestasi materi pada pagi hari ini ya, yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman dapat menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, dan kepada teman-teman juga silakan dipersiapkan pertanyaan terbaik Anda mengenai pendekatan etnografi ini agar kelas ini menjadi bermanfaat seperti itu. Nanti bisa di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin kepada pemateri langsung saja saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan di sini akan lebih banyak sharing daripada menjelaskan tentang etnografi, karena saya akan cerita apa yang saya alami saja daripada apa yang belum saya alami, seperti itu. Mungkin bisa langsung ini Mas tampilkan PPT saya. Mohon ditunggu sebentar ya Mbak, masih dipersiapkan.
Sudah bisa dilihat mungkin ya? Sudah Ya, sudah Mas. tapi belum slideshow Mas. Sekarang nggak munculnya. Oh iya, Mas, nanti waktu saya kira-kira berapa menit ya untuk presentasi? Buat waktunya nanti fleksibel aja Mbak, kita sampai dengan jam 11, mungkin di sesi terakhir kita misalkan waktu 15 menit buat penanya ya, seperti itu. Pertanyaannya belum bisa ya? Mohon maaf Mbak, ini ternyata di laptopnya yang share screen mati, jadi dicoba dari saya Mbak. Oke. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah dipersiapkan. Ini langsung saja saya akan mulai karena sudah
pukul 9:18. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garing ya. Kurang garing ya. Di sini saya akan menyampaikan penelitian etnografi di dalam Tambah. artikel ilmiah. Yang pertama kita harus memahami apa perbedaan etnografi dan etnografi. Suaranya kecil ya. Sekarang udah kedengaran belum, Mbak? Sudah. Nah, penelitian etnografi itu sebagaimana yang selama ini kita ketahui, penelitian etnografi itu lebih melibatkan partisipasi peneliti secara langsung di masyarakat. Nah, biasanya peneliti mengamati tentang kebudayaan di masyarakat secara langsung selama beberapa kurun waktu, misalnya 1 tahun atau beberapa tahun lamanya. Nah, di situ kita melakukan pendekatan dengan masyarakat terkait dengan nilai-nilai adat istiadat di tempat tersebut. Nah, di situ kita mengeksplorasi apa saja sih yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut, kemudian nilai-nilai apa yang mereka usung. Sedangkan etnografi kita itu lebih melihat masyarakat di yang tersedia di media online. Nah, di sini perbedaannya. Kalau kita etnografi itu secara offline, kita etnografi kita mengumpulkan media di media-media sosial dan yang lainnya. Sebenarnya sama saja sih, kita juga mengamati apa yang dilakukan masyarakat kita di media sosial. Cuma bedanya yang satu secara online, sedangkan yang satu secara tatap muka. Itu saja. Kalau etnografi kita bisa melihat penelitian, belum Mbak, masih sebelumnya. Kalau etnografi kita bisa melihat penelitian seperti Clifford Geertz tentang masyarakat Muslim Jawa, yang di situ ada pembagian antara kaum priayi, kemudian abangan dan santri. Nah, di situ kita mengeksplorasi secara mendalam, sedangkan etnografi kita cukup menyimak media sosial dan mencari tahu apa yang mereka lakukan di media tersebut. Kemudian next. Nah, ini contoh penelitian yang saya lakukan. Saya meneliti tentang gerakan hijrah yang dilakukan Peggy Melati Sukma. Nah, Peggy Melati Sukma ini artis di Indonesia yang memutuskan untuk berhijab. Sebelumnya dia berpenampilan terbuka, kemudian bermain film dan membawakan acara-acara di televisi. Nah, kemudian dia memutuskan untuk berhijab. Setelah berhijab, kemudian dengan proses yang cukup lama, akhirnya sampai sekarang Peggy sudah memutuskan untuk bercadar dan fokus dalam kegiatan dakwah. Nah, di sini saya mengikuti akun Peggy selama kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Sudah menyimaknya sudah lama, cuma penelitian saya lakukan 1 tahun terakhir. Di sini gerakan hijrah tidak hanya tentang bagaimana dia berubah dari yang sebelumnya belum memakai jilbab, kemudian berubah menggunakan jilbab, tetapi lebih dari itu. Gerakan hijrah di Indonesia ternyata sekarang melibatkan sebuah komodifikasi ekonomi yang itu melibatkan aspek-aspek ekonomi. Mereka juga berjualan gamis, mereka juga berjualan jilbab. Penelitiannya hanya di media sosial. Kemudian gerakan kesalehan. Nah, kenapa hijrah ini jadi viral? Karena mereka banyak melibatkan anggota-anggota yang lainnya, dan mereka sharing ide dan mengajak satu dengan yang lainnya. Kemudian next Mas, tolong. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebelum melakukan etnografi.
kita harus mengetahui penelitian terdahulu tentang tema terkait, misalnya tentang gerakan kesalehan. Kita harus mengetahui bagaimana sih penelitian sebelumnya tentang gerakan kesalehan. Misalnya kita bisa membaca artikel Carla Jones, kemudian artikelnya Greg Philly, yang itu mengeksplorasi gerakan-gerakan kesalehan di periode sebelumnya. Kalau Carla Jones itu bagaimana jilbab membentuk identitas perempuan pasca reformasi. Sedangkan penelitian Greg Philly itu lebih ke mengeksplorasi ustadz-ustadz yang ada di televisi seperti Yusuf Mansur, kemudian A'agim, kemudian UJ, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita lihat di dalam penelitian etnografi, kita bisa meneliti komunitas-komunitas yang ada di media sosial, misalnya komunitas hijrah. Ada komunitas yuk ngaji, ada komunitas hijrah berjamaah, ada komunitas pemuda hijrah, dan lain sebagainya. Nah, mereka keunikannya apa sih gitu? Mereka keunikannya itu mereka berusaha menegosiasikan antara Islam dengan dunia modern. Jadi sekarang Islam populer lah istilahnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita meneliti komunitas online, metode yang akan kita gunakan itu bisa disesuaikan dengan fokus dan pertanyaan penelitian kita. Misalnya gerakan hijrah, kita ya metode yang kita lakukan itu menyesuaikan kebutuhan yang untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Seperti itu. Kemudian kita juga harus memilah jenis data yang dibutuhkan. Karena tidak semua hal yang ada di komunitas online itu bisa kita lihat atau kita tulis sebagai artikel penelitian kita. Jadi kita cukup fokus satu tema saja di dalam penelitian. Kemudian next. Nah, di sini ada contoh-contoh bagaimana komunitas hijrah itu tidak hanya berhubungan dengan kesalehan, tetapi juga otoritas. Mereka melibatkan artis-artis yang di sini lebih banyak diikuti masyarakat daripada ustadz-ustadz tradisional yang ada di pesantren. Seperti itu. Mari launching karya SPK dan karya. Di sini kita bisa melihat ya ini jargon-jargon yang diusung oleh gerakan kesalehan, misalnya modern Islamic lifestyle, kemudian di sini ada ekonomi, ada jualan produk-produk Islami dan lain sebagainya. Next. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dalam penelitian etnografi? Yang pertama, kita bisa melihat aktivitas suatu komunitas online ataupun satu akun di media online. Nah, kita bisa melihat gambar, foto, meme, kemudian caption, video juga live streaming, live IG, kemudian juga hashtag. Lalu kita juga bisa melihat interaksi antar komunitas atau akun. Nah, kita bisa melihatnya di kolom komentar. Biasanya kan di situ banyak komentar yang merespon postingan akun terkait. Kemudian ada like, dislike. Pokoknya interaksi-interaksi yang dilakukan di media sosial itu bisa kita angkat dalam tulisan kita. Misalnya kalau di komunitas Yuk Ngaji itu sharing, kemudian like postingan itu bagian dari dakwah kita, karena jari kita itu juga akan menjadi pahala nanti di akhirat nanti, karena kita menyebarkan satu kebaikan kepada orang lain, seperti itu. Kemudian next, Mas. Nah, ini proses pengumpulan data.
proses pengumpulan data kita bisa fokus pada satu fenomena, misalnya fenomena hijrah saja kita lihatnya. Kita tidak perlu melihat misalnya mungkin kita juga menghubungkan tema-tema terkait, misalnya ada politik, ada ekonomi, dan ada budaya. Tetapi kita cukup fokus satu saja dan itu mendalam lebih baik daripada banyak fokus tapi hanya di permukaan. Kemudian kita perlu tracking media sosial yang kita akan teliti. Misalnya tracking itu kita juga mengidentifikasi siapa sih pendiri akun itu, siapa yang membuat, kemudian siapa yang mengelola akun tersebut, kemudian bagaimana dia mengelola, kapan akun tersebut dibuat, mengapa, alasannya apa, tujuannya apa. Kemudian kita juga bisa melihat jaringan-jaringan yang terhubung dalam akun tersebut. Misalnya akun pemuda hijrah tadi, komunitas hijrah. Itu terkait dengan komunitas Yuk Ngaji, terkait jaringannya komunitas Muslim United, komunitas yang lainnya. Kemudian siapa sih sasaran yang dituju akun tersebut gitu? Bisa anak muda, bisa anak sekolah dan lain sebagainya. Oh iya, kalau di media sosial itu sekarang baru banyak komunitas dakwah itu yang sasarannya ibu-ibu muda. Nusantara. Mungkin itu juga perlu dilihat ya sekarang ini. Kemudian ini unsur-unsur yang terlibat. Biasanya kita, misalnya penelitian kita lakukan di Instagram, tapi kita juga harus melihat platform media lain. Misalnya kita cek di akun Facebook, di akun YouTube, kemudian akun Twitter gitu. Mereka ada juga nggak sih di media-media lain? Kemudian apa perbedaan postingan antara media satu dengan media lainnya? Walaupun sama, berarti mereka kegiatan mereka sudah terorganisir dengan baik dan dikelola oleh satu tim khusus gitu. Seperti akun Hijab Alila, Yuk Ngaji itu kan sudah ada tim khusus yang mengatur postingan-postingan tersebut. Dia ada komunitas teras dakwah dan itu postingannya sudah diatur oleh tim khusus. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat viewer, misalnya kalau like dan viewernya itu lebih banyak di YouTube atau di Instagram, itu kita bisa memilih. Kalaupun itu lebih banyak di Instagram, berarti kita Instagram tersebut lebih representatif daripada akun yang ada di YouTube ataupun Facebook, seperti itu. Jadi kita harus cross-check dulu di media lain sebelum mengambil satu akun sebagai representasi penelitian kita. Nah, ini yang penting yang terakhir ini. Sebaiknya etnografi itu juga dikombinasikan dengan metode pengumpulan data yang lain, misalnya observasi offline. Di sini menurut saya perlu karena komunitas di media sosial itu juga mengadakan pertemuan secara offline, misalnya kajian di masjid-masjid di daerah-daerah tersebut. Jadi tidak ada pemisahan antara online dan offline. Kita juga meng-cross-check secara offline objek penelitian kita. Kalau Peggy dalam penelitian saya yang tadi itu, saya beberapa kali mengikuti pengajiannya yang ada di Yogyakarta. Di sana kita bisa mewawancarai audiensnya, kemudian tim penyelenggara dan lainnya. Mungkin kalau dengan wawancara dan observasi secara langsung itu kita lebih memahami apa sih yang sebenarnya terjadi atau yang sebenarnya mereka lakukan. Itu lebih kita dapat menggali dengan metode kombinasi ini. Kemudian saya juga ada menggunakan literatur karena Peggy itu juga menulis buku-buku. Jadi saya bisa mengkonfirmasi data yang saya dapat. Saya konfirmasi secara offline, observasi online, dan wawancara juga literatur. Jadi tidak hanya media sosial saja, tetapi juga dengan metode yang lain. Dan itu
membuat data kita lebih valid gitu. Kemudian next, Mas. Nah, di sini gerakan hijrah itu kita bisa melihat akun-akun yang sekarang sedang banyak pengikutnya itu tuh gerakan hijrah itu terkait dengan marketing, karena kemasannya itu pasti kemasan yang lebih menarik daripada komunitas-komunitas yang lain, karena kita bisa melihat jargon-jargonnya, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana gerakan hijrah itu melibatkan momentum. Misalnya momentum bulan Ramadan, kemudian tahun baru Islam, kemudian ya peringatan-peringatan Islam itu untuk mengadakan acara yang itu di dalamnya bertujuan untuk mendapatkan audiens yang lebih banyak, seperti itu. Jadi mereka ingin acaranya diikuti orang lebih banyak. Jadi mereka melibatkan massa dan pesan ini di bagian yang ketiga. Jadi massa sama pesan yang disampaikan di akun media sosial itu penting kita untuk dilihat. Karena itu nanti akan membantu analisis kita. Kenapa sih mereka melakukan hal tersebut? Seperti itu. Kemudian next. Nah, ini kita bisa melihat ya contoh akun di media sosial. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bagaimana caranya untuk tracking suatu akun. Kita bisa melihat kan ini di sini banyak pengikutnya, tetapi yang diikuti itu sedikit. Nah, yang diikuti ini biasanya jaringan-jaringannya. Kemudian kita juga bisa melihat hashtagnya, kemudian akun-akun yang ada di deskripsi bio ini, itu sangat penting untuk kita cantumkan di penelitian kita. Kemudian berapa like, berapa komentar, seperti komentarnya apa saja, itu penting untuk kita lihat, memahami objek penelitian kita. Kadang saya juga melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang menandai akun terkait, karena di situ kita bisa melihat siapa saja sih pengikutnya, siapa sasaran dakwahnya itu siapa saja sih, seperti itu. Dan bagaimana mereka merespon dakwah artis terkait ataupun penceramah terkait, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan wawancara kepada pengikutnya. Kalaupun kita tidak bisa melakukan secara offline, kita bisa wawancara melalui DM di Instagram. Kemudian next. Nah, ini penelitian saya. Setelah melakukan memahami bahwa gerakan hijrah yang dilakukan Peggy Melati Sukma itu juga melibatkan komodifikasi agama, karena dia melakukan kegiatan ekonomi untuk mengumpulkan sedekah donasi membantu Palestina. Apa itu saja? Tidak. Peggy juga melakukan gerakan sosial kepada masyarakat Indonesia, misalnya di banjir Jakarta, seperti itu, kemudian bencana alam di Palestina, kemudian di Syria, di Bangladesh, dan sebagainya. Di situ semua data saya dapatkan melalui etnografi, kemudian saya konfirmasi melalui wawancara orang-orang terkait. Selama etnografi, saya mendapatkan hambatan untuk mewawancara Peggy secara langsung, karena beliau terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Akhirnya saya memutuskan untuk
wawancara orang-orang di sekitarnya, orang-orang terkait, misalnya tim dakwahnya, kemudian penyelenggara kajiannya, kemudian audiens dan sebagainya. Kemudian next, Mas. Ini contoh bagaimana saya juga mengikuti pengajian secara offline. Kemudian ini juga ada buku yang saya gunakan untuk mengkonfirmasi data yang saya dapatkan di media sosial. Di sini Peggy banyak menceritakan pengalaman-pengalamannya di situ. Jadi saya hanya konfirmasi saja data yang saya dapatkan. Kemudian next. Nah, bagaimana menganalisis data dalam etnografi? Kita bisa mengumpulkan potongan-potongan informasi dari yang kita kumpulkan dari etnografi juga offline. Kita mulai melakukan diagnosis, apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang sedang terjadi di situ, apakah juga melibatkan ideologi atau juga melibatkan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita menghubungkan potongan-potongan data yang kita dapatkan. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui konteks diskusi yang akan kita lakukan. Misalnya, kita menganalisis wacana bagaimana mereka mengajak orang lain itu untuk hijrah. Bagaimana sih strategi mereka untuk mengajak hijrah? Apakah mereka menggunakan hobi ataukah menggunakan tausiah, menggunakan hadis tertentu yang itu cukup mempengaruhi follower mereka. Itu kita bisa analisis. Kemudian kalau gerakan hijrah beberapa tahun terakhir, kita juga bisa menghubungkan dengan kegiatan politik di Indonesia karena cukup cukup masif gerakan hijrah itu mendukung politik kanan seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencari tahu apa sih narasi yang sedang dibangun, apakah ada dampaknya terhadap komunitas muslim di Indonesia secara umum. Kemudian apakah mereka melawan wacana tertentu, komunitas tertentu, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini contoh analisis alternatif kalau kita ingin melihat fenomena hijrah di Indonesia. Kita juga bisa menganalisis dengan tema pergeseran otoritas keagamaan di Indonesia. Kita bisa menganalisis dengan gerakan kesalehan atau budaya pop, budaya visual. Kan sekarang ini Islam lebih banyak visual di media sosial, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Next. Nah, ini teman-teman bisa membaca lebih lanjut di buku-buku ini. Kita akhiri sampai di sini dan kita akan lebih banyak diskusi saja pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Kirana selaku pemateri yang sudah memaparkan materinya tadi yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Insya Allah bagi kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat seperti itu. Baik, mungkin kita langsung saja ya, kita buka sesi tanya jawab seperti itu. Kepada para peserta yang ingin bertanya, itu di sesi ini saya akan buka 3 orang penanya. Sebelum itu bisa raise hand dulu, seperti itu ya. Di raise hand dulu. Nanti baru dipersilakan 3 orang dulu ya untuk sesi ini. Mungkin saya persilakan untuk yang pertama itu Mbak Ayu. Kemudian yang kedua itu Mas Ahmad Saifuddin. Ada lagi?
Oke, baik. Mungkin dua orang saja dulu ya. Mungkin langsung saja di unmute Mbak. Bisa langsung bertanya langsung. Ya, terima kasih Mas Yogi. Sebelumnya maaf nggak buka video ya. Jadi saya mau tanya nih, makasih untuk waktunya Mbak Kirana. Pertanyaannya, jadi Bu, seberapa akurat metode etnografi itu digunakan untuk meneliti sebuah komunitas? Kemudian tadi kan Mbak katakan kalau komunitas hijrah ini memiliki motif politik, juga ekonomi, juga budaya, tapi kita fokus ke satu aja. Nah, contohnya itu apa Mbak? Begitu. Terima kasih Mas Yogi, Mbak Kirana. Ya, terima kasih kembali. Kemudian yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ingin tanya ke Mbak Kirana soal teknik analisis datanya, Mbak. Tadi sudah disampaikan sebenarnya, cuman saya pengen tahu jenis-jenis teknik analisis data apa saja yang bisa digunakan di etnografi ini. Misalkan, apakah kemudian menggunakan analisis konten atau analisis wacana, atau hermeneutika, atau teknik analisis apa saja yang bisa digunakan. Dan kemudian apakah perlu melakukan coding juga untuk menentukan misalkan pola-pola kalimat atau pola-pola kata yang muncul kemudian ditafsirkan atau bagaimana. Sekian, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Mungkin satu orang lagi, ada yang mau raise hand? Mas. Oh, boleh, silakan. Sebutkan nama. Ya, nama saya Khairul Hadi. Saya mahasiswa pasca di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Riset saya yang untuk doktoral saya hampir sama dengan apa yang sudah diteliti oleh Mbak Kirana. Jadi saya mencoba meneliti masyarakat Muslim menengah, masyarakat Muslim ya, apa istilahnya yang tepat ya. Melanjutkan penelitiannya Okisna Dewi. Jadi dalam kajian Mbak Kirana, kira-kira sasarannya itu masyarakat yang bagaimana? Apakah masyarakat menengah Muslim yang dalam artian menggunakan agama sebagai modifikasi, ataukah masyarakat tradisional? Nah, dan bagaimana menentukan ceknya? Apakah di kalangan kelompok PEGI itu yang kemudian menjadi objek materi di riset ini? Nah, terus yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah konklusinya penelitian ini apabila sebuah kebenaran etnografi Ya, sepertinya sinyal ya dari Pak Khairul Hadi. Mungkin sambil menunggu, Mbak, boleh dijawab yang dua tadi aja dulu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Mbak Ayu ya, seberapa akurat kita menggunakan metode etnografi? Jawaban saya tergantung Mbak. Tergantung seberapa cukup data yang kita dapatkan. Misalnya ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian kita. Misalnya bagaimana komunitas hijrah itu mendefinisikan perilaku hijrah. Nah itu tergantung Mbak dapat datanya bagaimana. Kalaupun datanya sudah cukup menjawab pertanyaan tersebut, ya saya kira itu cukup akurat. Misalnya dari wawancara orang-orang yang sudah hijrah.
itu saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaan penelitian tadi. Jadi akurat tidaknya itu disesuaikan dengan sudah terjawab belum pertanyaan penelitiannya gitu. Kalau belum berarti ya perlu eksplorasi data lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, contoh ini ya gerakan hijrah yang terkait dengan politik, ekonomi dan sebagainya. Kalau di penelitian saya, contoh gerakan hijrah itu terkait dengan ekonomi itu ya tadi saya sebutkan. Lagi itu setelah hijrah itu berpindah haluan dari artis kemudian menjadi pengusaha. Pengusahanya pengusaha apa? Pengusaha pakaian-pakaian Islami, kemudian dia juga menulis buku untuk mendapatkan income seperti itu. Jadi dia berpindah profesi pekerjaan ini, saya melihatnya ini sebagai aspek ekonomi. Kemudian dengan berjualan ini dia juga menyerukan gerakan hijrah. Bagaimana seorang muslimah itu harus berpenampilan syar'i dan sebagainya. Nah itu kan juga dalam rangka dakwah mungkin juga bagi mereka itu sebagai sarana dakwah, mengajak mereka berpakaian syar'i. Tapi kan juga dia dapat keuntungan gitu. Jadi dia dapat dua sekaligus. Dia mendapat keuntungan, tapi dia juga dapat pahala seperti itu. Nah selain itu dia juga ini menjual buku untuk donasi. Jadi promosinya itu siapa yang membeli paket buku tertentu, mereka sudah termasuk bersedekah kepada Muslim di Palestina. Seperti itu. Nah itu contoh bagaimana hijrah terkait dengan kegiatan ekonomi. Mungkin itu saja ya Mbak. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Ahmad Saifuddin ya. Apa metode analisis apa yang kita gunakan? Nah itu juga sama jawaban saya. Mungkin itu kembali ke pertanyaan penelitian kita. Kalaupun hermeneutik itu pasti kan terkait dengan pertanyaan penelitiannya itu apa. Kemudian kita juga menggunakan cara menjawab kita itu juga disesuaikan dengan pertanyaan itu. Misalnya analisis konten. Analisis konten kan kita bisa melihat gambarnya. Soalnya pertanyaan kita terkait apa sih strategi yang digunakan dakwah akun Yuk Ngaji gitu. Kita bisa menggunakan analisis konten gitu. Analisis gambarnya yang digunakan itu seperti apa, kemudian wacana-wacana yang dibangun itu seperti apa dan sebagainya. Jadi itu tadi menyesuaikan pertanyaan penelitian kita ya Pak. Kemudian terkait sasaran tadi apa ya? Saya agak ini sasaran. Saya ulangi ya Mbak. Iya. Gimana kalau pertanyaan saya ulangi? Oke. Iya. Jadi iya tadi agak putus-putus Pak. Objek kajiannya kan tentang etnografi itu kan tentang media sosial seseorang. Artinya kebenaran media sosial itu adalah kebenaran banyakkan followernya. Nah ini bagaimana menunjukkan bahwa itu sebagai sebuah kebenaran, ya mendekati sebuah kebenaran kalau kebenaran yang diakui oleh media sosial itu adalah kebenaran berdasarkan banyaknya followers dan banyaknya pengikut itu dalam mati sebuah kebenaran itu loh, matinya sebuah itu yang pertama. Yang kedua, PGI itu kan masyarakat menengah muslim, artinya identitas masyarakat baru di Indonesia. Masih dengar Mbak? Halo, bisa mendengarkan? Iya bisa. Iya kalau Peggy Ya, memang fokus saya ke masyarakat menengah muslim perkotaan. Itu fokusnya ditambah perkotaan Pak, karena kalau kita melihat di desa
orang yang awalnya orang yang berhijrah awalnya tidak memakai jilbab atau belum memakai jilbab kemudian berhijrah, mereka tidak kowar-kowar seperti orang yang ada di perkotaan. Mereka mulai belajar di masjid-masjid, melalui kiai dan sebagainya. Menurut saya lebih sedikit menggunakan media sosial daripada Muslim di perkotaan, seperti itu. Oke. Nah, dan yang ketiga itu kemudian kebenarannya Putus-putus lagi, Pak. Oh, saya ulangi. Saya tertarik sekali. Saya ulang lagi. Jadi kebenaran media sosial itu kan kebenaran yang diyakini dengan banyaknya followers. Kita bedakan lah followersnya Peggy dengan followersnya Mbah Kakungnya Gusmus itu. Jadi menjawabnya pakai tim dan tidak tim itu kan beda gitu. Nah, kebenaran ini akhirnya kebenaran apa yang kita dapatkan dari riset ini apa? Dan tim yang dibangun oleh Peggy ataukah kebenaran yang disandarkan pada Peggy? Saja Peggy punya cara keberislaman sendiri dalam cara pandang Peggy sebagai public figure gitu. Gimana cara mengkonfirmasi itu? Oke, itu terus yang ketiga bagaimana cara mengidentifikasi masyarakat menengah Muslim? Soalnya disertasi saya soal ini. Saya sedang menulis disertasi soal masyarakat menengah Muslim dan kontribusinya terhadap ritual adat. Pasti banyak yang menolak itu. Nah, tapi menarik ini di Banyuwangi sudah mulai saya kerjakan itu. Saya kira ini bisa jadi diskusi yang menarik. Terima kasih atas komentarnya. Iya. Yang tadi kebenaran ya, Pak. Kalau kebenaran menurut saya yaitu kebenaran kembali ke komunitas masing-masing karena misalnya Peggy berceramah tentang dakwah hijrah itu seperti ini, hijrah itu seperti ini, dan itu diamini oleh followersnya. Belum tentu followers akun yang lain mengamini definisi hijrah menurut Peggy, begitu kan? Nah itu ya benar, itu kembali ke komunitasnya. Jadi tidak kebenaran yang ada di dalam komunitas itu tidak berlaku secara universal. Ya, kita meneliti komunitas itu ya kebenaran yang ya cuma melingkupi komunitas tersebut saja gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian tren keberagamaan masyarakat kelas menengah Muslim ya. Saya kira itu ya memang mereka memiliki cara ekspresi keberagamaan sendiri yang itu biasanya dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islamisme. Ada sedikit mereka mengikuti misalnya ada tarbiyah, kemudian ada salafi, ada HTI seperti itu. Mereka kadang juga menganutnya itu nggak cuma satu, tapi beda-beda gitu. Ada yang iya, ada yang enggak, ada yang iya, ada yang enggak, seperti itu. Saya kira identitas masyarakat Muslim kelas menengah sekarang ini enggak gimana ya, beda-beda, tergantung kita melihatnya di komunitas mana. Karena ada yang mereka mengikuti salafi, ada yang mereka mengikuti HTI dan seperti ada yang moderat juga. Itu beda-beda sih, Pak. Gimana? Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Boleh nambah satu lagi? Boleh nambah satu pertanyaan lagi? Gimana Mas moderator? Yang lainnya ada pertanyaan? Mungkin dicukupkan ya Pak, karena kita akan membuka sesi kedua. Oke, makasih ya. Mas moderator. Mungkin sesi 1 sudah terjawab semua ya dari pemateri teman-teman. Mungkin kepada sesi selanjutnya, sesi 2, itu saya buka 3 pertanyaan lagi.
pada teman-teman yang ingin bertanya, itu silakan raise hand terlebih dahulu. Nanti saya persilakan urutan pertanyaannya, baru kemudian teman-teman menanyakan apa yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Sebelumnya saya ingatkan juga kepada peserta agar mengisi absen di link yang sudah disediakan panitia, itu di kolom komentar. Itu untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk absen terlebih dahulu ya. Di sini baru ada 2 orang yang raise hand. Kita tunggu satu lagi. Apakah masih ada? Baik, mungkin sambil menunggu satu lagi yang raise hand, saya akan mempersilahkan Mbak Sabita. Mohon nanti disebutkan nama dan asal instansi atau dari mana seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Mas Enggar, ya, saya persilahkan. Mbak Sabita gimana? Ya, kenalkan saya Sabita Fauzia dari Jepara, instansi dari UIN Surabaya. Izin bertanya, dari metode yang digunakan, metode etnografi yang dilakukan, apakah ada kelemahan dari metode tersebut? Dan jika memiliki manfaat dari metode tersebut, apa manfaat yang dirasakan? Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Wijayanto dari instansi dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan saya kepada pemateri Mbak Kirana itu terkait dari materi yang sudah disampaikan. Keduanya sangat berkaitan erat dengan aspek sosiologi dan antropologi dalam kehidupan masyarakat. Saya ingin meminta pandangan dari pemateri sendiri, bagaimana menyikapi perubahan sosial yang ada di masyarakat kita sekarang, terlebih dalam pendekatan etnografi seperti ini, karena dapat diamati bahwa fenomena keagamaan, terutama dalam media sosial, sekarang begitu berkembang pesat. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pemateri bisa langsung ditanggapin saja ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Mbak Sabita, kelemahan dan manfaat. Kalau kelemahan etnografi, saya kira kita perlu mengkombinasikan dengan metode pengumpulan data yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk memperkuat analisis kita juga, untuk mendapatkan data yang lebih mendalam juga seperti itu. Kalau manfaat, otomatis dalam keadaan pandemi seperti ini, kita diuntungkan dengan metode etnografi ini. Karena ya kita bisa melihat aktivitas komunitas melalui media sosial tanpa harus datang ke tempat tertentu. Seperti itu. Yang kedua, manfaatnya dibanding dengan etnografi lebih membutuhkan waktu yang mungkin relatif lebih singkat daripada etnografi. Kemudian juga kita lebih praktis menurut saya. Lebih praktis. Walaupun kita perlu mengkonfirmasi lagi, menambah dengan metode yang lain, menurut saya ini lebih praktis. Setidaknya kalaupun kita melihat fenomena di media sosial, kita jadi tahu, oh ternyata ada komunitas seperti ini gitu. Nah itu cukup memancing kita untuk membangun ide-ide penelitian selanjutnya seperti itu.
Kemudian terkait perkembangan etnografi untuk melihat perubahan sosial di masyarakat ya. Saya kira dalam tahun-tahun sekarang ini, masa-masa sekarang ini lebih masyarakat kita lebih banyak menggunakan media sosial daripada media yang lain. Nah, dengan perubahan masyarakat itu, kita diuntungkan untuk melakukan etnografi gitu. Jadi kalau sebelumnya etnografi itu kita lebih banyak turun ke lapangan dan sebagainya, sekarang ini masyarakat sudah pindah aktivitasnya ke media sosial. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada di masyarakat. Kita juga bisa mengamati aktivitas masyarakat sekarang ini melalui media sosial seperti itu. Mungkin ada respon balik. Bagaimana untuk pertanyaan yang disampaikan tadi? Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, jelas Mas. Ya, baik, terima kasih atas penanya. Kemudian ini ada satu lagi, Mbak Melisa, mungkin bisa di unmute dan bisa mengajukan pertanyaan. Oh iya, terima kasih moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang ini. Karena tadi kan dijelaskan kalau etnografi ini terfokus pada suatu komunitas gitu. Seandainya terjadi seperti ini, kita meneliti suatu tema, tapi kita menggunakan media online, tapi tidak komunitas atau apa, cuman secara apa ya, secara general aja. Untuk melihat sesuai tema kita itu bisa nggak menggunakan etnografi ini, atau bagaimana sih sebenarnya konsep etnografi itu, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Mungkin mau langsung ditanggapi Mbak Kirana. Ya, terima kasih Mbak Melisa. Saya kira penelitian etnografi tidak hanya komunitas, kita bisa meneliti akun-akun yang lain, entah itu berbasis akun pribadi ataupun organisasi. Nah, di situ dia kembali menyesuaikan dengan pertanyaan kita. Misalnya tema gender kan kita bisa mengeksplorasi beberapa akun, tidak hanya satu akun, tapi beberapa akun juga bisa. Bagaimana mereka membangun wacana gender dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana gender feminis muslim mendefinisikan gender, peran gender dalam tahun-tahun sekarang ini. Seperti itu. Jadi tidak hanya komunitas saja. Kalaupun komunitas pun itu bisa berbasiskan hobi, bisa berbasiskan kesamaan identitas, ataupun ya kan kalau penelitian saya itu kan juga saya juga pernah melihat komunitas itu komunitas pengajian yang ada di masjid. Nah ternyata itu mereka juga ada komunitas di media sosial. Itu selain meneliti secara langsung komunitas di masjid itu, saya juga melihat komunitas yang ada di media sosial, bagaimana mereka mempublikasikan event-event yang mereka lakukan secara online, seperti itu. Terima kasih. Boleh ditanggapi, moderator? Ya, boleh disilahkan. Oh, terima kasih, Mbak. Cuman kalau misalnya kita mengambil suatu akun itu, kan tadi ada banyaknya follower. Selain banyaknya follower, punya standarisasi yang kita jadikan nggak sebagai patokan untuk sebagai objek atau sebagai tempat untuk melakukan riset etnografi ini.
Bisa. Kalau jumlah follower tidak selalu ya menjadi pilihan representasi. Mungkin kalau misalnya komunitas jihad salafi seperti itu, mereka followersnya tidak terlalu banyak, tapi kita bisa melihat kegiatan mereka di sana. Jadi tidak selalu followers menjadi ukuran sebagai representasi objek penelitian. Jadi kita bisa menggunakan standar apa saja. Yang penting ada keunikan. Ada keunikan yang itu belum kita temukan di penelitian-penelitian sebelumnya. Dan keunikan itu akan membawa kebaharuan bagi penelitian kita, seperti itu. Dengan tema terkait. Begitu Mbak Melisa. Terima kasih Mbak. Berarti akun yang diambil berarti tidak ada punya standar yang khusus berarti ya Mbak? Atau iya, menyesuaikan. Yang penting menyesuaikan penelitian kita. Ya, berarti postingannya itu kalau hanya tapi postingan yang diposting selalu tentang tema yang kita butuhkan, baru bisa diambil akun itu. Kalau hanya kadang-kadang kan akun itu kadang dia ada sebagian ini dan banyak hal gitu. Cuman kadang dia pindah lagi kan. Kalau akun-akun seperti itu tidak bisa kita jadikan sebagai acuan untuk dijadikan sebagai objek penelitiannya kan, Mbak? Misalnya pindah-pindah bagaimana? Misalnya satu akun itu dia posting banyak macamnya, tidak terfokus hanya untuk ini gitu. Kalau yang hal seperti itu gimana, Mbak? Ya, kalau itu menurut saya kurang representatif. Ya, kalau menurut saya yang seperti itu kurang representatif. Jadi kita harus melihat, pokoknya ada satu keunikan, yaitu mereka konsisten di situ gitu. Mungkin cukup ya Mbak Melisa, udah dipahami. Sudah. Baik teman-teman, mungkin dari teman-teman apabila ingin bertanya lebih lanjut seperti itu ya, mungkin bisa kontak Mbak Kirana seperti itu di kirana.liansari@gmail.com ya Mbak, seperti itu ya Mbak. Ada WA juga tuh 081 226 016 414. Mungkin apabila ada teman-teman yang ingin didiskusikan secara langsung, mungkin bisa menghubungi Mbak Kirana langsung ya, seperti itu ya. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab selanjutnya, di sini saya akan beriklan lagi ya teman-teman. Kita dari keluarga mahasiswa pasca sarjana itu masih memiliki 2 kelas Meet Open lagi ya. Masih ada 2 kelas lagi selanjutnya setiap hari Sabtu. Kemudian juga divisi riset keluarga mahasiswa pasca sarjana ini memiliki program kelas KML. Kelas KML ini dibuka pendaftaran sampai dengan Februari. Ini program kelas menulis yang didampingi oleh tutor. Kemudian program kelasnya ini berbayar ya teman-teman, tapi tidak mahal seperti itu. Berapa biayanya? Itu 150 per orang. Itu bisa dicicil selama 3 bulan. Nah, adapun kelas KML ini sendiri itu pada bulan Maret, April hingga Mei ya, teman-teman. Kapan lagi nih kita menulis didampingin sama tutor seperti itu. Apabila teman-teman tertarik, mungkin bisa menghubungi kontak personal yang ada di leaflet kelas metodologi penelitian ini, atau juga bisa langsung DM ke IG kita di KMP UIN Sunan Kalijaga seperti itu ya. Baik, mungkin saya akan buka sesi 3 kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian akan saya persilahkan. Ya, kita tunggu ya. Saya ingatkan kembali juga kepada para peserta,
untuk memastikan kalian sudah mengisi absen agar sertifikat dapat dikirim ke peserta secara langsung. Baik, gimana ini teman-teman, masih ada yang bisa ditanyakan? Masih kita tunggu ya untuk teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu. Oh iya, tes. Assalamualaikum, boleh izin bertanya? Mbak Dian ya? Oke, langsung saja, boleh. Sebetulnya bukan bertanya yang gimana ya, tapi saya sedikit menanggapi ya. Dan mungkin tadi teman-teman ada yang bingung juga terkait dengan etnografi ini. Ya, yang pastinya yang harus dicatat adalah kalau tadi dikatakan kita ke komunitas, itu memang benar ya, lebih kepada komunitas. Dan tujuan riset etnografi ini untuk menemukan budaya komunikasi sebuah komunitas virtual berbasis teknologi, sehingga dari riset itu nanti dapat menemukan yang pertama gaya komunikasinya seperti apa, lalu pola komunikasi dan model komunikasi di komunitas itu ya. Itu salah satu kalau misalnya saya lihat dari beberapa kajian etnografi yang itu ada zoomnya juga ya, seperti itu ya. Mungkin ya ini sedikit bisa membuka wawasan kita kalau bicara tentang komunitas, atau nanti bisa disesuaikan seperti itu. Ya, mungkin tanggapan atau sedikit menambahkan ya. Udah cukup gitu aja. Baik, terima kasih Mbak Dian. Mungkin ada tambahan tanggapan dari Mbak Kirana? Ya, terima kasih Mbak Dian atas tambahannya. Mungkin ada teman-teman yang lain juga ingin sharing pengalamannya bagaimana yang sudah melakukan etnografi, silahkan. Saya kira tambahan-tambahan itu akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman masih kita tunggu. Sampai dengan ini kita udah mendapatkan diskusi yang luar biasa ya. Kemudian juga mendapatkan jawaban yang insya Allah memuaskan teman-teman dari pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Apabila masih ada yang ingin menggelisah nih di hati, kira-kira saya ini mau meneliti menggunakan pendekatan etnografi seperti itu. Mungkin ini kita sudah mengundang orang yang memang sudah ada di sini ya, itu. Mungkin ada lagi present. Oh, ini Afi ya. Iya. Afi. Ya, silahkan. Saya mau bertanya, apakah satu data itu bisa dijadikan beberapa pertanyaan ya Mbak? Jadi kalau dalam yang Mbak sampaikan tadi itu, misal ada Peggy Melati Sukma, itu apakah bisa
dijadikan beberapa penelitian ya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, tadi itu Mbak Kirana menjelaskan soal gender di platform media sosial. Itu saya juga sedang melihat atau mengikuti postingan-postingan atau akun-akun tentang itu. Tapi karena banyaknya tentang akun-akun pribadi ataupun komunitas yang mengkampanyekan tentang feminisme, bagaimana kita melihat keunikan di antara akun-akun itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin boleh langsung ditanggapi oleh pemateri. Ya, langsung saya tanggapi aja ya Mas. Baik, terima kasih Mbak Afi. Kalau penelitian saya tentang Peggy tadi, karena itu penelitian tesis, saya bisa menggunakannya. Data yang saya dapatkan itu bisa mencakup untuk 3 tema penelitian. Yang pertama tentang kultur selebriti dalam komunitas hijrah. Yang kedua ada otoritasnya lebih ke otoritas di masyarakat perkotaan. Dan yang terakhir itu gerakan kesalehan karena berhubungan dengan filantropi dan charity, seperti itu. Kalaupun artikel singkat, lebih baik kita fokus satu topik saja. Begitu Mbak. Lalu untuk gender tadi ya, bagaimana membangun keunikan? Saya kira keunikan itu sudah ada di objek yang akan kita teliti. Jadi itulah mengapa kita harus membaca penelitian sebelumnya terkait dengan diskusi atau tema yang sama. Jadi dengan membaca itu kita jadi bisa melihat apa sih perbedaan antara objek yang akan kita teliti yang sudah kita prospek menjadi sasaran dan dengan penelitian sebelumnya. Apa sih keunikannya seperti itu. Jadi keunikan itu akan kita temukan kalau kita sudah sebelumnya sudah ada previous knowledge, kemudian kita menjumpai realitas. Nah, di situ kita bisa menemukan kebaharuan penelitian yang akan kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali pemateri. Mungkin sudah terjawab ya. Baik, Mbak, saya akan membacakan pertanyaan dari chat. Ini ada yang bertanya dari Indonesia Aceh. Apakah metode etnografi maksudnya ya? Apakah metode etnografi bisa dilakukan di ranah lembaga pendidikan atau proses pembelajaran? Kemudian, apakah metode etnografi bisa dilakukan di ranah lembaga dan pembelajaran? Satu ini. Kemudian yang kedua dari Abdul Rashid, apakah penelitian seputar nilai dari sebuah karya atau film misalnya bisa menggunakan metode etnografi? Ya, mungkin bisa ditanggapin, Mbak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah metode etnografi bisa dilakukan di ranah lembaga pendidikan atau proses pembelajaran? Menurut saya, kalau di lembaga pendidikan, etnografi itu perluasan dari etnografi, itu meneliti budaya masyarakat. Walaupun di lembaga pendidikan, itu lebih ke bagaimana metode pengajaran, menggunakan media sosial dan sebagainya. Jadi konteks diskusinya itu beda. Yang kita yang sosial antropologi itu lebih ke budaya atau nilai-nilai yang dibangun
di masyarakat atau komunitas, sedangkan di lembaga pendidikan itu setahu saya itu lebih ke bagaimana metode pengajaran itu efektif ke anak didik atau bagaimana efektif metode pengajaran digunakan seperti itu. Ya ranahnya beda gitu. Ya mungkin beda saja, tapi kalau etnografi saya kira nggak bisa digunakan untuk metode untuk bidang pendidikan atau lembaga pendidikan. Seperti itu. Yang kedua, film ya. Apakah penelitian seputar nilai dari sebuah karya film bisa menggunakan metode etnografi? Saya kira itu bukan ranahnya, karena film, kalaupun film nilainya itu kan kita mengeksplorasi film. Jadi setahu saya itu kita seperti melihat wacana-wacana atau narasi-narasi dialog yang ada di film itu, bukan kita mengamati di media sosial seperti itu. Penonton mungkin itu lebih ke secara langsung ya, karena saya kira tidak ada film itu yang direspon di media sosial, ada komunitas yang secara konsisten merespon film itu, saya kira nggak ada ya. Mungkin hanya promosi film saja yang ada di media sosial. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin iya Mbak ya, karena beda ranah tadi seperti yang disebutkan Mbak Kirana, bahwasanya etnografi ini memang tidak bisa digunakan ya di lembaga ataupun di pendidikan seperti itu ya. Baik, kita lanjut dari Mas Dedi Ramadan. Apakah penelitian etnografi bisa berlaku juga kepada seputar kajian sastra dan bahasa? Nah ini menyangkut lagi ke bahasa Mbak, coba boleh ditanggapi. Baik, terima kasih Mas Dedi Ramadan. Pertanyaannya, apakah penelitian etnografi bisa berlaku juga kepada seputar kajian sastra dan bahasa? Terima kasih. Menurut saya mungkin bisa, karena ada di komunitas media sosial, terutama Instagram, itu berbasis komunitas sastra. Ada puisi. Jadi puisi itu kan sekarang dibuat gambar, kemudian ada caption apa seperti itu. Itu mungkin bisa dilihat secara etnografi. Kemudian juga ada perubahan struktur bahasa seperti itu, mungkin bisa. Cuma ya saya belum mendalami ranah itu, mungkin jenengan bisa mengeksplorasi penelitian sebelumnya bagaimana. Tapi ada komunitas itu di media sosial dan bisa diteliti menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Bisa raise hand atau teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Masih belum ada? Oke, baik, masih. Ini ada Bapak yang raise hand itu, tapi ada cuma nomor namanya. Oh, itu Abdul Rashid ya. Tadi pertanyaannya sudah saya bacakan. Oh, sudah. Iya. Oh iya deh. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman yang lain yang masih resah nih dalam hati pengen nanya, dipersilahkan. Mungkin dari Mbak Melisa lagi ya. Kelihatannya beliau masih ingin bertanya ya. Baik, coba saya sampaikan. Dari Mbak Melisa, Mbak, terkait pertanyaan yang diajukan peserta sebelumnya
terkait pendidikan dengan etnografi itu bisa cuma diarahkan ke tanggapan publik terkait pendidikan. Bukankah bisa kayak gitu, Mbak? Nah, ini seperti apa tanggapan dari Mbak Kirana? Boleh? Ya, Mbak Melisa, saya kira kalau tanggapan publik terkait pendidikan, kan terus objek penelitiannya apa ya, Mbak, pertanyaannya? Kan nggak ada komunitas atau akun media sosial yang cuma isinya respon publik terhadap dunia pendidikan, saya kira belum ada. Kalau respon loh ya, tanggapan seperti itu saya kira belum ada. Objeknya yang tidak ada di media sosial ataupun yang lainnya, itu platform itu untuk mewadahi tanggapan itu saya kira belum ada. Mungkin yang dimaksud seperti apa, Mbak Melisa, bisa dijelaskan? Mungkin Mbak Melisa boleh unmute. Ya, terima kasih Mbak. Maksudnya kan tadi kan pertanyaan saya kan kalau netnografi itu kan bisa dengan akun-akun yang lain gitu. Tidak harus komunitas atau platform yang khusus. Seandainya ada satu akun atau beberapa akun yang membahas atau mengkritik tentang pendidikan, bukankah itu bisa jadi subjek penelitian gitu ya? Atau objek penelitian gitu. Karena kan banyak tuh di media sosial itu atau media online itu akun-akun yang kritik atau apa tentang dunia pendidikan gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Maksudnya postingan-postingan berisi tanggapan seperti itu ya? Iya, postingan-postingan yang dibikin oleh akun-akun pribadi gitu kan, tapi tentang dunia pendidikan gitu kan, itu banyak tuh di online gitu, Mbak. Bukankah itu bisa dijadikan ya? Iya, terus ukuran yang bisa dipakai apa ya, Mbak? Misalnya kan masyarakat publik itu luas dan postingan terkait pendidikan itu banyak. Nah, itu ukurannya itu yang kita tidak bisa menentukan. Menurut saya seperti itu. Misalnya jadi, akun pribadi merespon dunia pendidikan. Nah, pemilihan akun-akunnya itu berdasarkan apa? Tapi sesuai yang dijelaskan Mbak tadi kan, sesuai dengan tema yang kita ajukan untuk penelitian kita gitu. Misalnya kita bahas tentang apa, nanti kalau ada misalnya orang yang posting itu bisa dijadikan ya Mbak ya? Atau gimana sih ukuran yang kan tadi saya tanya tuh, ukuran akun yang bisa diambil bagaimana Mbak gitu kan? Ya, tadi kan saya menjawab ada keunikan dan konsistensi. Artinya tidak semua akun itu bisa kita teliti. Harus ada keunikan. Nah, keunikan ini bisa kita lihat dari previous knowledge yang kita dapat dari bacaan-bacaan atau penelitian sebelumnya. Nah, yang di akun itu apa sih keunikannya dari misalnya konsistensi dia itu fokusnya di dakwah, dan itu dia selalu memposting segala sesuatu tentang dakwah, tentang hijrah seperti itu. Kalau tadi gender, artinya komunitas gender itu kan konsisten, dia membangun wacana tentang gender seperti itu. Nah, kalau tanggapan terhadap dunia pendidikan, nah itu kan cuma 1-2 kali posting sudah. Artinya tidak ada konsistensi dalam akun-akun tersebut yang akan kita teliti. Oh, seperti itu. Terima kasih Mbak. Oh ya. Berarti kalau hanya 1, 2, 3, 4 kali, cuman dia membahas itu tidak dijadikan presentasi berarti ya Mbak ya? Ya, kurang representatif. Iya, kurang ya. Tapi berarti tidak bisa dipakai kayak gitu kan Mbak? Maksudnya udah kurang. Artinya kurang. Kalau kurang representatif, nanti akhirnya penelitian kita jadi kurang kuat gitu, Pak. Nggak ada argumen yang kuat buat mendukung penelitian kita. Begitu. Artinya kita tidak bisa banyak berkontribusi dalam diskusi terkait. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Saya kira cukup ya Mbak Melisa. Jadi emang harus ada keunikan dari akun tersebut ya.
Kalau misalnya saya pribadi nih punya akun saya akun pribadi, saya share tentang UIN Sunan Kalijaga minggu ini, terus minggu besoknya saya share tentang diri saya pribadi seperti itu. Nah itu kan tidak representatif ya seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbak Kirana. Ya seperti itu yang baik pada teman-teman. saya maksud. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Mas Dedi Ramadan tadi udah belum ya? Oke Mas Dedi, bisa di-unmute, silakan perkenalkan nama dan dari mana, mungkin bisa langsung bertanya. Oh, Mas Dedi sudah tadi ya. Kepada mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Jaka Ramdhani dari S2 Kesejahteraan Sosial Unpad. Mungkin saya ingin bertanya, ini menarik banget pendekatan ini yang disampaikan Mbak Kirana. Mungkin saya membutuhkan detailnya terkait sumber referensi yang digunakan dalam pendekatan ini gitu. Dan sebelumnya mohon izin juga, kira-kira kalau misalkan pendekatan ini apakah ada durasi waktunya dalam batas waktu tertentu, misalkan 1 bulan ataukah bagaimana gitu Mbak? Mungkin mohon informasinya dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Mas. Terima kasih Mas Jaka. Tadi di slide sudah ada beberapa buku yang saya daftar untuk dibaca, dijadikan referensi. Mungkin nanti bisa dikirim. Ya siap, nanti materi akan kita kirimkan ya pada peserta. Ya yang tadi daftar referensi mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Itu ada beberapa sudah ada di perpustakaan online, bisa di-download secara gratis. Tapi ada beberapa yang memang masih berbayar. Tapi saya kira yang gratis sudah cukup membantu. Oh ya, tentang durasi penelitian, kalau etnografi menurut saya bisa menyesuaikan dengan data yang kita peroleh. Misalnya data yang kita peroleh sudah cukup menjawab pertanyaan penelitian, ya kita sudah cukup. 1 bulan itu sudah cukup. Tergantung data yang kita dapatkan itu sudah bisa menjawab atau belum. Kadang juga perlu mengeksplorasi lebih lanjut, misalnya bisa 2 bulan, 3 bulan, dan kan kita juga bisa mengkombinasikan dengan pengumpulan data yang lain. Di situ saya kira penting untuk mengkombinasikan dengan wawancara, kemudian observasi offline dan sebagainya. Gitu. Jadi data kita nggak cuma hanya di permukaan screenshot akun gitu, enggak, tapi kita mendapat data yang mendalam dan untuk memahami fenomena yang kita teliti. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak. Ini juga ada dari teman-teman, Sarah King, Digital Ethnography. Ini salah satu yang direkomendasikan dosen pasca. Nah ini mungkin teman-teman juga bisa mendownload bukunya ya, seperti itu. Baik, mungkin terakhir ya, 2 pertanyaan lagi apabila masih ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan kepada teman-teman. Yang pertama, Mas Deram.
Oke, baik, kita tunggu satu lagi. Sesi terakhir ada satu lagi ya. Sama Ayu. Ayu tadi sudah ya? Udah, mau tanya lagi, Mas. Bisa nggak? Mungkin kita melihat dulu ya Mbak Ayu, apabila nanti ada yang lain dulu aja dulu ya. 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 Baik, kepada teman-teman, bagaimana? Silahkan Mas Wiram. Ini kepada Mbak Ayu. Iya, makasih Kak. Kan saya tadi tanya tentang etnografi dalam kajian sastra dan bahasa. Lah itu kan dalam media sosial kan banyak ya Pak. Lah untuk menelisik asli atau enggaknya itu gimana Pak? Kan ada media sosial itu yang reupload ulang karya sastrawan terdahulu. Nah itu apa bisa dijadikan objek kajian atau enggak? Atau kita mengkaji etnografi yang media sosialnya itu asli, bukan bukan yang reupload itu Pak. Gimana Kak? Cuma itu aja. Terima kasih Kakak. Ya, terima kasih Mas Wiram. Saya kira kalau menurut saya kalau kita meneliti akun yang asli, maksudnya original, seperti siapa ya itu akunnya, akun orang sastra yang seperti Boy Chandra, Fiersa Besari, seperti itu lebih baik daripada akun-akun yang hanya repost. Kan itu tidak ada originalitas ya. Kalau yang misalnya Fiersa Besari, terus kemudian Boy Chandra, kemudian Bapak Ramdhani gitu, ada kan akun sastrawan yang seperti itu, yang ada suara dan musik-musiknya itu. Saya kira itu bisa untuk melihat sastra kontemporer. Kan itu tentang puisi kekinian seperti itu ya. Saya kira itu. Jadi itu lebih representatif dan unik daripada akun-akun yang hanya repost. Di situ kita tidak bisa mendapatkan data yang valid. Terima kasih. Boleh ada tanggapan lagi? Dan kan ada itu Pak, sastrawan yang sudah wafat. Nah itu gimana Pak? Apakah kita mencari akun realnya, sedangkan sastrawan tersebut nggak make media sosial karena sudah wafat, sebelumnya ada media sosial. Soalnya punyanya ini Joko Sapardi, punyanya Sapardi seperti itu. Ya, pokoknya yang sudah wafat. Contohnya seperti apa? Saya nggak ada gambaran. Ya, seperti siapa dan kalau setahu saya itu yang tokoh sastrawan itu kayak Sapardi Djoko Damono ya, itu sudah wafat tapi punya akun Instagram misalnya, itu sudah wafat. Dan itu kalau saya kira itu kurang, kalau akunnya Sapardi itu tidak banyak memposting tentang puisi kontemporer, itu lebih banyak memposting kegiatan-kegiatannya kan. Kalau akun-akun yang sastra ya lebih baik yang masih aktif. Pak, kayak sastrawan Ismail Marzuki Pak. Ya kan, itu sudah wafat kan. Itu maksudnya yang di repost gitu, yang isinya diposting oleh akun yang lain. Nah, apakah boleh dijadikan objek penelitian? Mas mau meneliti apanya? Ya, dari segi sastranya atau dari segi bahasanya, Pak?
Kalau sastranya kan ada buku cetaknya, lebih baik langsung buku cetaknya. Lebih baik buku cetaknya, kan itu sebelumnya sudah ada versi buku cetak yang original kan. Saya kira lebih baik meneliti yang itu versi bukunya daripada yang di media sosial cuma repost atau mengutip dari karya-karya orang lain. Walaupun ada di Instagram sastrawan yang sekarang itu ya yang tadi saya sebutkan misalnya Firsa Besari, Boy Chandra, kemudian dan lain-lainnya. Yang saya tahu cuma itu sih. Seperti itu. Gimana? Oke Bang. Silahkan Mbak Ayu. Baik. Semangat sekali. Mbak Ayu, dipersilakan. Terima kasih Mbak Kurnia. Mbak Ayu masih hadir di sana? Masih. Iya. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Ini Mas, Mbak, saya mau tanya. Saya kan ada akun Instagram mengenai perpustakaan gitu. Kebetulan saya kan konsentrasinya ilmu perpustakaan. Kalau komunitas literasi gitu Mbak, itu bisa jadi suatu keunikan tidak ya? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai respon dari suatu akun itu, dilihat dari like, komentarnya, atau direct message-nya gitu Mbak. Mungkin nggak ya Mbak? Maaf karena saya nggak paham banget tentang etnografi, jadi pertanyaannya mungkin sebenarnya harusnya saya baca dulu. Cuman saya nggak baca, jadi mohon maaf kalau salah kaprah gitu. Mohon penjelasannya Mbak Kurnia. Terima kasih Mbak Kurnia dan Mas Yogi. Iya, terima kasih kembali Mbak. Mbak, moderat itunya belum di. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Ini saya minta maaf karena saya tidak ada gambaran tentang akun-akun literasi di media sosial. Mungkin Mbak bisa jelaskan. Tapi kalau saya sedikit tanggapi, saya kira kalau literasi lebih baik mengarah ke subjeknya langsung. Kalau di media sosial saya kira kurang representatif dan kurang kuat. Terus apa yang mau dilihat tergantung pertanyaannya, penelitian Mbak kan. Saya kurang banyak tahu tentang penelitian ilmu perpustakaan. Mungkin Mbak bisa sharing. Iya Mbak, makasih ya. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya dari forum ini atau dari kelas ini, seperti itu. Mungkin ada sebelum kita melakukan closing statement dari materi kita, lagi-lagi saya akan mengasihkan ya kepada teman-teman bahwasanya kita masih ada 2 sesi kelas metodologi penelitian nanti di setiap hari Sabtu ya. Mungkin bagi teman-teman itu silakan nantikan infonya dan selalu cek IG kita KMP Winsuka. Itu informasi-informasi mengenai kegiatan kelas metodologi penelitian ini ada di sana, seperti itu. Kemudian yang tadi kelas KML, kita juga dari divisi riset keluarga mahasiswa pasca sarjana ini memiliki kelas KML. Kelas KML ini pendaftaran dibuka sampai dengan Februari. Ini program kelas menulis yang didampingi oleh tutor. Kemudian program kelasnya berbayar.
tapi murah kok, 150.000 ya. Bisa dicicil 3 kali, 50.000, 50.000, 50.000. Itu dimulai pada bulan Maret, April, Mei, 3 bulan ya. Selama 3 bulan ini didampingi oleh tutor, dan ini juga sampai ke publis ya di jurnal ternama seperti itu. Nanti ini teman-teman, bagi yang berminat silahkan hubungi ke DM IG kita KMP Win Suka, atau bisa juga melalui kontrak personal yang ada di leaflet kelas metodologi penelitian ini ya. Mungkin itu informasinya bagi teman-teman. Silahkan siapkan abstraknya apabila teman-teman menarik. Ini kelas ini akan mengawal tulisan kita sampai ke jurnal yang bereputasi ya teman-teman. Insya Allah berkah gitu. Hanya dengan 150.000 tulisan kita dikawal sampai dengan jurnal bereputasi gitu teman-teman. Mungkin ada closing statement dari pemateri kita untuk mengakhiri dari pertemuan kelas pada hari ini. Kepada pemateri mungkin disilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan hadir pada diskusi pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Dan saya ingin teman-teman juga berani mengeksplor penelitian-penelitian secara ya mungkin etnografi, mungkin bisa mencoba biar mengalami sendiri bagaimana sih asiknya penelitian etnografi seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas pemaparan materinya pada hari ini. Semoga berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja ya dari closing statement yang disampaikan oleh pemateri kita. Saya selaku moderator Yogi Andrianza dari keluarga mahasiswa pasca sarjana mohon undur diri dari acara ini. Mungkin setelah ini teman-teman boleh langsung leave seperti itu ya. Dan juga tadi apabila teman-teman mau mendaftarkan diri, bisa menghubungi kontak DM IG kita di KMP Win Suka, atau bisa kontak personal di leaflet yang ada di leaflet seperti itu. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.